Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santri Karisma Ramadhani, peserta Diklat Pasuska ke-29. Di video saya kali ini, saya akan mereview tentang materi yang telah disampaikan pada saat Diklat Pasuska, yaitu yang pertama mengenai sejarah Pasuska, kedua komunikasi lapangan, ketiga survival, dan yang keempat BPGD. Langsung saja memasuki materi yang pertama yang disampaikan oleh Kak Komandan Adi M. Zainul, yakni mengenai sejarah Pasuska. Pasuska adalah singkatan dari Pasukan Khusus Pramuka yang didirikan pada tanggal 23 Mei 1992 pada saat masa Kak Halim. Pasuska ini mempunyai moto yakni ikhlas, bakti, mandiri, dan berkarya. Dan untuk moto anggotanya yaitu setia setiap saat. Dan Pasuska ini mempunyai dua misi, yakni yang pertama menyukai tentang alam, dan yang kedua yaitu menjadi pembina yang handal dan profesional. Makna lambang Pasuska, bentuk segitiga melengkung yang mempunyai arti harus bisa luas dan menyesuaikan keadaan, harus siap dalam segala hal. Selanjutnya warna merah dan putih, yaitu keberanian yang didasari dengan kebenaran atau diimbangi dengan kebenaran. Langsung saja memasuki materi yang kedua, yakni mengenai komunikasi lapangan yang telah disampaikan oleh pemateri yaitu Kak Tabah. Komunikasi adalah penyampaian suatu maksud, tujuan maupun berita-berita kepada orang lain dan menimbulkan tanggapan atau respon. Maka komunikasi lapangan adalah penyampaian sesuatu kepada orang lain atau dua arah pada saat kegiatan di luar maupun di dalam. Komunikasi dapat berupa lisan, tulisan, maupun isyarat. Untuk mempermudah masyarakat maupun yang lainnya, komunikasi dapat berupa tulisan, lisan, maupun isyarat. Untuk memudahkan manusia dalam berkomunikasi, mereka menciptakan alat komunikasi yaitu berupa telepon, HP, atau yang lainnya. Nah, dalam organisasi sering menggunakan komunikasi dengan sarana radio dua arah atau yang disebut dengan HT. Kenapa panitia dalam organisasi atau yang lainnya lebih menggunakan HT? Karena pada saat kita di daerah yang kurang sinyal, HT tersebut masih bisa digunakan karena HT ini cukup mudah, yaitu menggunakan batu baterai. Selain itu, HT hanya juga menggunakan antena standar HT dapat dipakai kurang lebih sejauh 10 km. Antena luar mendukung HT untuk menjangkau dalam satu kota atau wilayah tertentu. Pesawat RIG bisa menjangkau hingga luar kota. Ini saya akan menyebutkan kode alfabet dari huruf A sampai Z, yakni Alpha, Beta, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, 5, Mike, November, Oscar, Papa, Queen, Sierra, Tango, Uniform, Victoria, Whiskey, X-Ray, Yankee, Zulu. Selanjutnya yakni memasuki materi yang ketiga yang telah disampaikan oleh Kak Sadat.
intinya dalam survival itu harus tenang dan harus menguasai PPGD, Komlab dan lain-lain. Survival itu sendiri mempunyai kepanjangan yakni S, sadar bahwa posisi kita dalam bahaya atau dalam di alam bebas. Yang kedua yaitu huruf U, usaha tetap tenang, jangan gegabah. R, yakni rasa takut dan putus asa dihilangkan, harus membangun rasa percaya diri bahwa kita bisa keluar dari alam bebas tersebut. Yang keempat yaitu vitalis. Yang kelima yaitu huruf I, ingin tetap hidup dan selamat, harus mempunyai keyakinan ingin tetap hidup dan selamat. Dan yang keenam yakni variasi alam dimanfaatkan, yaitu seperti mendirikan bivak untuk berlindung dari hewan buas. Selanjutnya huruf A yaitu asal mengerti, berlatih dan tahu caranya. Huruf yang L yaitu lancar, berharap dan bendera, berdoa semuanya lancar. Pada saat kita di alam bebas, kita harus mengenal tumbuhan yang dapat kita konsumsi untuk bertahan hidup di alam bebas, yang mempunyai ciri-ciri tidak berduri, warnanya tidak mencolok, tidak gatal di kulit, tidak bergetah dan tidak berbulu. Pokoknya harus tahu tentang tanda atau ciri-cirinya. Ada 4 kata dari survival, yaitu stop, thinking, observasi, planning. Dan harus tahu mengenai tanda-tanda jejak, yaitu tanda jejak kaki, darah atau dalam bentuk bakar-bakaran. Selanjutnya yaitu materi yang keempat, ini mengenai PPGD, penanganan pertama gawat darurat, yang disampaikan oleh pemateri yaitu Kak Ponti. PPGD adalah pemberian pertolongan pertama yang memerlukan penanganan segera. Tujuan PPGD ini yaitu menyelamatkan jiwa, memberikan rasa nyaman dan lain sebagainya. Adapun prioritas penanganan, yang pertama yaitu P1, gawat tapi tidak darurat. Contohnya cedera ringan, luka, lecet, demam tapi stabil. P2 yaitu keadaan darurat tapi korban perlu penanganan segera. Contohnya robek, mengeluarkan darah. P3 yaitu keadaan gawat darurat perlu ditangani segera. Contohnya hipotermia, asma, jantung dan lain-lain. P0 atau korban sudah tidak bernyawa. Tata cara pelaksanaan PPGD atau memeriksa penanganan pertama gawat darurat, yaitu yang pertama periksa kesadaran kasus umum, panggil nama korban apabila mengenal, apabila tidak panggil Pak, Bu, Mas atau Mbak dan lain-lain. Memberikan respon seperti menepuk, dicubit, lihat pupil, beritahu dan cari bantuan, atau memanggil pihak yang berwenang, ambulan dan lain-lain. Memeriksa jalan nafas, yaitu rahang bawah, dorong rahang bawah, menyilangkan jari ke mulut, memeriksa pernafasan atau jalan nafas, memeriksa pernafasan korban, memeriksa tanda-tanda peredaran darah, yaitu di denyut nadinya. Selanjutnya memeriksa keadaan lukanya. Ciri-ciri penyakit hipotermia, yaitu tubuh dingin,
sedikit membiru, nadi semakin melemah. Cara penanganannya yaitu ganti baju yang basah, selanjutnya beri minuman hangat tanpa gula. Untuk penyakit dehidrasi yang merupakan kekurangan cairan, cara penanganannya yaitu berikan cairan pada korban dengan cukup. Untuk penanganan patah tulang tangan, kaki, dan cedera kepala akan saya praktekkan melalui video saya nanti. Mungkin itu saja review materi dari saya. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.